Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahdana lihada wa ma kunna illa siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat ke-14 ayat 7, wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu telah memaklumkan, sesungguhnya jika engkau bersyukur kepada nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Jika engkau kufur kepada nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah berjanji kepada kita, jika kita menikmati, jika kita mensyukuri apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan fisik, ekonomi, kesusahan dan apapun itu, jika kita mensyukurinya, maka janji Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Allah selalu akan menambahkan. Tetapi ingatlah janji Allah, jika kita mengkufuri nikmat tersebut, inna adzabil lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Auzubillahi min zalik. Semoga kita semua terlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat perjuangannya, berkat risalahnya, berkat ketabahannya, berkat kesabarannya, Islam sampai detik ini, sampai kita rasakan saat ini. Maka dari itu tetap kita curahkan kepada beliau, kepada keluarga, tabi'in, tabi'un tabi'in, dan serta orang-orang senantiasa mengikuti sunnatullah sampai akhir ayat. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tema kita yaitu adalah jangan pernah meremehkan sekecil apapun amalan. Kita tahu Rasulullah SAW adalah teladan bagi kita. Dan bahkan beliau dalam menyikapi sahabat dan sahabiah itu tidak pernah meremehkan amalan mereka. Bahkan Rasulullah SAW selalu memotivasi, selalu memberi apresiasi terhadap sekecil apapun nikmat, sekecil apapun amalan yang mereka miliki. Sebuah kisah, mari kita renungi. Bahkan kisah ini jarang kita dengar. Seorang wanita yang berkulit hitam, yang miskin, yang bernama Ummu Mahjan. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ummu Mahjan bukanlah seorang yang terkenal di kalangan sahabat. Bukanlah seorang yang ikut berperang di dalam medan perang. Bukanlah seorang yang cerdas, yang menghafal ribuan hadis. Tetapi karena sebuah amalan yang kecil yang dia lakukan, sehingga Rasulullah SAW sangat perhatian kepadanya. Apakah itu? Beliau hanyalah mengumpulkan sampah-sampah atau dedaunan yang jatuh di depan masjid, dikumpulkan, kemudian dibuang ke tong sampah. Hanya itu amalannya. Hanya itu sebuah amalan yang kecil yang menjadikan Rasulullah SAW sangat perhatian kepadanya. Ketika suatu malam Ummu Mahjan telah meninggal dunia. Kemudian para sahabat dikarenakan hormatnya kepada Rasulullah, karena cintanya kepada Rasulullah, sehingga mereka segan untuk membangunkan Rasulullah karena telah larut malam. Kemudian para sahabat menguburkan Ummu Mahjan pada malam itu. Pada keesokan harian Rasulullah SAW salat subuh. Setelah salat subuh, Rasulullah kecarian Ummu Mahjan yang biasanya menyapu halaman masjid. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, di mana Ummu Mahjan yang selalu menyapu halaman tersebut?" Kemudian para sahabat berkata, "Matat ya Rasulullah, Ummu Mahjan telah wafat, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata,
Mengapa tidak kalian kabarkan kepadaku? Kemudian para sahabat mengatakan, kami segan untuk membangunkanmu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, tunjukkan kepadaku di mana kuburan Ummu Mahjan. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat menunjukkan kuburan Ummu Mahjan. Setelah sampai di kuburan Ummu Mahjan, Rasulullah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Rasulullah langsung sholat di makam Ummu Mahjan, lalu mendoakannya. Disitulah tanda, bukti kepergian Ummu Mahjan menjadi perhatiannya Rasulullah. Menjadikan Rasulullah, rasa terhormat Rasulullah terakhir kepada Ummu Mahjan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Bayangkan, seorang Rasul, seorang Nabi, bahkan seorang kepala negara, pasti kesibukannya untuk memikirkan umatnya jauh lebih penting dibandingkan hanya memikirkan seorang wanita yang hitam, yang miskin tersebut. Disinilah tanda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan sekecil apapun sebuah amalan. La takiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhi talqi. Hadis riwayat Abu Daud dan Muslim. Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun amalan tersebut, walaupun engkau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang ceria. Hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan sekecil apapun amalan tersebut, meskipun kita hanya berbicara kepada saudara kita dengan wajah yang ceria. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yadkhulu ahadukum jannah bi'amalin. Kata Rasul, tidak ada satupun orang yang masuk surga dengan amalnya. Kemudian para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, dan engkau pun tidak wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, wala ana, dan aku pun tidak masuk surga. Illa an yantaghamadaniLlahu bifadli wa rahmah. Kecuali Allah memberikanku rahmat atau karunia dan rahmatnya, barulah aku masuk surga. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan Allah lah yang menjadikan kita masuk surga. Dan sebuah amalan yang kita lakukan hanyalah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang Rasul, seorang yang paling mulia, seorang yang amalnya paling banyak. Bahkan beliau sholat saja tapak kakinya sampai pecah. Bayangkan seorang Rasul yang memperjuangkan Islam, yang rela dicaci, dimaki, demi menegakkan kalimatullah, la ilaha illallah. Dan seorang yang dijamin masuk surga, beliau saja mengatakan, amalan beliau belum tentu diterima kalau bukan karena karunia dan rahmat yang Allah berikan kepadanya. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang harus kita sombongkan? Lantas bagaimana dengan kita? Hanya seorang pendosa, hanya seorang yang selalu berbuat dosa dan jarang membuat amal-amal yang baik, dan jarang melakukan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Maka dari itu, ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah janganlah kita meremehkan sekecil apapun amalan tersebut. Bisa jadi amalan itu sebab terbesar kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terkadang banyak orang yang di luar sana mengatakan amalnya sudah banyak, sehingga yang mengatakan, aku sudah siap mati, aku sudah siap nyawaku dicabut. Padahal semua amalan itu belum tentu memasukkannya ke surga. Dan kadang pun kita selalu berpikir, ketika kita sudah
melakukan sebuah amalan yang besar sehingga kita lupa dengan amalan yang kecil. Kita lupakan amalan-amalan yang kecil. Ikhwana fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu masjid yang kita sedekahkan, belum tentu sholat tahajud kita setiap malam yang kita lakukan, belum tentu puasa Senin Kamis kita yang kita lakukan, belum tentu sholat duha kita yang kita laksanakan setiap hari, belum tentu sedekah kita setiap hari yang kita berikan kepada orang menjadikan kita masuk surga. Kalau bukan karena karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi karena sebuah amalan yang kecil yang kita lakukan dengan istiqomah, yang kita lakukan dengan terus menerus. Sebuah amalan kecil, zikir kita setiap hari, istighfar kita setiap hari. Doa kita kebaikan untuk orang lain. Perbuatan kita kepada orang lain dengan baik. Kita suka menolong orang, mungkin berwajah ceria kita kepada orang lain, menjadikan rahmat Allah dan karunia Allah mengundangkan amalan tersebut, mendatangkan amalan tersebut sehingga kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita untuk tidak meremehkan sekecil apapun amalan tersebut. Dan selalu berbuat amalan-amalan soleh. Dan selalu mentaati apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Dan meninggalkan apa yang telah Allah larang kepada kita. Dan selalu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ikhwani fillah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah mencari uang seolah-olah kita hidup 1000 tahun. Dan sebanyak-banyaklah kita mencari amal seolah-olah kita mati pada esok hari. Di sini tandanya memperbanyaklah amal. Apapun itu, sekecil apapun amalan tersebut, jangan pernah kita remehkan. Jangan pernah kita beranggapan ketika kita sudah melakukan amalan yang besar, sehingga amalan kecil itu tidak perlu lagi. Dan kita merasa kita akan masuk surga, itu tidak akan betul. Itu tidak benar. Maka dari itu memperbanyaklah amal dan selalu beristiqomah dalam beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam beribadah, kenyamanan dalam beribadah, sehingga kita cinta dengan amalan-amalan meskipun itu kecil. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, ucapan yang salah atau sindiran, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penonton semuanya. Dan jika ada kata yang benar, wallahi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, hadza mastata'tu taqdimu lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.